Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya, Maria Yosefa Diu, dari Prodi Ekonomi Pembangunan, akan menjelaskan materi tentang analisis perdagangan Indonesia pasca pemberlakuan ACTA dalam studi komparatif Indonesia-Cina. Hubungan perdagangan internasional ini sudah dimulai pada abad ke-20, di mana perekonomian nasional menjadi saling berhubungan. Hubungan ini sering disebut dengan globalisasi, yaitu pergerakan ke suatu perekonomian global. Efek perekonomian luar negeri dengan adanya perdagangan internasional akan berpengaruh terhadap perekonomian domestik. Setiap perekonomian internasional menghubungkan negara-negara melalui dua jalur, yaitu perdagangan barang dan jasa atau sektor real dan sektor keuangan. Hubungan perdagangan berarti adanya beberapa produk dari suatu negara yang diekspor ke luar negeri, sementara beberapa barang yang dikonsumsi atau diinvestasi di dalam negeri diimpor dari luar negeri. Oleh karena itu, melalui perjanjian ACTA, maka ASEAN mulai melakukan pasar bebas di kawasan ASEAN dan Cina. Oleh karena itu juga Indonesia bagaimanapun kondisinya perekonomiannya harus bersaing di pasar global. Untuk itu peningkatan pertumbuhan ekonomi harus memperhatikan pertumbuhan sektorial secara terarah, terprogram, dan berkelanjutan. Sebagai acuan, Purnomo dan Aliman membahas tentang hubungan ekspor terhadap pertumbuhan ekonomi. Dan berdasarkan hasil penelitian menyimpulkan bahwa adanya pola kausalitas dalam jangka pendek antara tingkat pendapatan nasional real dengan tingkat ekspor real. Dan hasil studi empiris dengan menggunakan uji kausalitas, model koreksi kesalahan menunjukkan adanya pola kausalitas timbal balik. Tingkat ekspor real mempengaruhi tingkat pendapatan nasional real dan sebaliknya tingkat pendapatan nasional real mempengaruhi tingkat ekspor real. Dengan demikian, studi empiris ini mendukung hipotesis bahwa pertumbuhan ekonomi dalam negeri mendukung ekspor. Latif Adam melakukan studi tentang AFTA dalam perspektif hubungan dagang Indonesia-Cina. Menurut Adam, ada dua perspektif dalam hubungan dagang antara Indonesia dan Cina, yaitu pola perdagangan dan struktur perdagangan. Pada periode 1990 sampai dengan 2009, pertumbuhan ekspor Indonesia ke Cina yaitu 7,9% per tahun, jauh lebih rendah dibandingkan dengan pertumbuhan impor Indonesia dari Cina yaitu 17,1% per tahun. Ini menunjukkan bahwa kemampuan penetrasi Cina ke analisis perdagangan Indonesia relatif lebih tinggi dibandingkan kemampuan penetrasi produk Indonesia ke pasar Cina. Dalam konteks ini, pemberlakuan ASTA dikhawatirkan akan mendorong peningkatan penetrasi produk Cina ke pasar Indonesia. Mengenai analisis kausalitas perdagangan antara kedua negara yang dipresentasikan dari kenaikan net ekspor terhadap gross national product, bila mana terjadi suatu variabel dapat menyebabkan pengaruh pada variabel lain, maka diperlukan kebijakan yang lebih nyata dari pemerintah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan mendorong sektor real. Penelitian ini dilakukan dengan analisis perdagangan Indonesia-Cina dengan pendekatan kausalitas. Penelitian melakukan studi empiris dengan sampel penelitian dua negara yaitu Indonesia dan Cina pada tahun 1980 sampai dengan 2009, yaitu metode analisis dengan mengestimasi arah hubungan sebab akibat di antara variabel-variabel ekonomi yang diestimasi. Hasil analisis tersebut sesuai dengan kondisi ekspor Indonesia yang dipengaruhi oleh kondisi global. Adanya goncangan luar negeri dapat berakibat pada menurunnya permintaan barang-barang ekspor domestik sehingga produksi menurun. Adanya penurunan produksi mengakibatkan para pekerja atau buruh mengurangi konsumsi dan investasinya, sehingga pendapatan nasional juga menurun yang pada akhirnya menurunkan pertumbuhan ekonomi. Begitu pula sebaliknya, jika kondisi luar negeri mengalami perbaikan, ini akan berdampak pada kenaikan permintaan ekspor Indonesia, sehingga produksinya akan meningkat dan para buruh dan pekerja pabrik lainnya juga mampu meningkatkan konsumsi dan investasi yang berujung pada peningkatan pertumbuhan ekonomi.
Oleh karena itu, dari hasil penelitian ini didapat bahwa untuk negara Indonesia, adanya kenaikan net ekspor dapat memacu pertumbuhan ekonomi dengan kenaikan GDP, sedangkan GDP tidak berpengaruh terhadap kenaikan net ekspor atau ekspor real. Hal ini mengindikasikan bahwa kondisi pasar dunia sangat berpengaruh terhadap permintaan barang domestik. Adanya kenaikan permintaan pasar dunia terhadap produk domestik mampu meningkatkan pendapatan negara dengan meningkatkan GDP. Namun sayangnya kondisi ini tidak didukung dengan kinerja yang baik dari pemerintah dalam mendorong pertumbuhan sektor real. Misalnya tersedianya infrastruktur yang memadai, tersedianya anggaran dalam hal ini modal yang dapat membantu industri dengan restrukturisasi permesinan, kemudahan birokrasi, dan meningkatkan kinerja perbankan dalam mendukung produksi dengan memberikan kredit bunga yang ringan sehingga biaya yang dikeluarkan sektor real dalam membiayai permodalan menjadi lebih ringan. Sedangkan di Cina, negara tersebut telah dapat mengelola pertumbuhan ekonominya sehingga outputnya memiliki daya saing di pasar internasional. Sekian dan terima kasih penjelasan dari saya.